Pemirsa, persoalan yang terjadi pada lingkungan hidup kita sebetulnya bukan hanya disebabkan oleh bencana alam atau kerusakan lingkungan, tetapi juga karena kebiasaan sehari-hari kita dalam menjaga lingkungan hidup yang masih kurang. Nah, pada anak usia dini, belajar tentang memahami lingkungan hidup dan bagaimana menumbuhkan kesadarannya itu haruslah dicontohkan dari orang dewasa yang ada di dekatnya. Persoalannya adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran lingkungan hidup pada anak usia dini melalui kegiatan yang menyenangkan. Yuk kita lihat. Saat anak beraktivitas di dalam maupun di luar ruangan, tentunya bukan hanya diri anak itu saja yang menjadi kotor, tetapi juga lingkungan sekitarnya. Jadi, anak-anak perlu juga diberikan pemahaman tentang kebersihan diri dan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan merupakan salah satu bentuk dari kesadaran lingkungan. Nah, kita lihat anak-anak yang asik bermain sambil menikmati makanan ringan. Karena makanan ringan ini biasanya terbungkus, maka kadang-kadang anak-anak lupa untuk membuang bungkus makanan ringan pada tempat sampah, meskipun tempat sampah sudah diletakkan di tempat-tempat tertentu. Halo Ibu, Halo. apa kabar? Baik. Ibu apa kabar? Baik. Ibu, kenalkan, nama saya Dian Ansoria. Saya di sini ingin berbagi pengalaman saya mendidik anak usia dini lebih dari 10 tahun. Mudah-mudahan pengalaman saya bisa bermanfaat buat ibu-ibu. Gimana tadi kita sudah lihat ya Bu ya, anak-anak di taman bermain. Mereka sedang bermain dan asik makan makanannya, makan jajanan ya. Dan karena asik bermain biasanya mereka lupa untuk membuang sampah kembali di tempatnya, di tempat sampah gitu ya. Dan itu banyak terjadi di mana-mana. Padahal sebetulnya kesadaran lingkungan itu pada anak usia dini kan penting kita kenalkan, karena kita tahu bencana alam banjir sudah di mana-mana, kemudian bencana alam yang lain juga itu terjadi bukan hanya karena kerusakan lingkungan alam, tetapi juga karena kita sendiri kurang bisa menjaga kebersihan dari diri sendiri, dari lingkungan sekitar. Dan itu akibatnya besar sekali buat kita. Iya. Kalau tadi saya lihat itu tentang kesadaran teman-teman ya, anak-anak Iya. Cuman karena saya seorang guru, gitu, saya iya. jadi ingin tanyakan. Soalnya ada nih anak-anak yang suka coret-coret dinding gitu loh. Itu juga. Padahal kan di satu sisi itu seni ya. Betul. Melatih motorik. Harus anak juga. motoriknya. Tapi di sisi lain tuh kayaknya kotorin Tidak gitu. indah. Benar. Tidak Jadi indah. kalau itu bagaimana jalan tengahnya yang baik gitu Bu? Betul, Iya. sebetulnya ketika kita mendidik anak usia dini, di samping pengetahuan yang kita sampaikan itu harus berlandaskan kebenaran, juga berdasarkan keindahan. Nah, memang mencoret di dinding itu adalah karena pada tahapan tersebut anak sedang ingin mengembangkan kemampuan motoriknya. Jadi sebetulnya kita harus mempersiapkan medianya yang tepat buat anak. Jadi kalau kita letakkan spidol atau pensil atau krayon itu harus selalu disertai dengan kertas. Jangan sampai hanya spidol saja. Nah, jadi dia kan akan bingung mau kemana dia coretnya gitu. Jadi dia harus selalu diberikan pasangannya spidol dan krayon ini pasangannya kertas gitu. Makanya orang dewasa harus selalu memfasilitasi kebutuhan belajar anak sesuai dengan tahapannya gitu. Iya Bu, saya juga mau nanya nih ya Bu ya. Ya. Saya kan punya anak gitu Ya. ya. Kalau di rumah baik gitu ya Bu ya. Ya. Kalau misalkan nggak boleh coret tembok, dia di kertas. Terus ya. buang sampah di tempat sampah. Ya. Tapi setiap kali kita pergi Ya. gitu, kayak ke kebun binatang atau ke tempat ya rekreasi gitu. Kalau misalkan dia habis makan nih, langsung buang aja. Ya. Kita kasih tahu, ini jangan dibuang di sini gitu. Harusnya dibuang di Iya, mana? dibuang di tempat sampah gitu. Mama, itu kan di rumah, ini kan di tempat lain. Wah, anaknya cerdas banget ya. Iya, Ya, suka gitu. betul. Terus gimana tuh caranya? Ya. Saya suka pusing. Betul, sebetulnya memahami, menanamkan kesadaran lingkungan pada anak usia dini itu memang
harus kita perluas wawasannya. Memang dimulainya dari lingkungan terdekat, dari keluarga kita. Tetapi akibat-akibat dari ketika kita tidak menjaga lingkungan di sekitar kita dan di tempat lain itu bisa berdampak lebih besar. Jadi kita bisa juga terangkan ke anak bahwa banjir yang terjadi bukan hanya got di tempat kita yang mampet oleh sampah, tapi juga karena di tempat lain ada yang tidak buang sampahnya juga tidak di tempatnya, di got, airnya juga ke bawah, padahal kita sudah bersih got kita, tapi got orang lain mampet penuh, akhirnya kita juga kena banjir gitu. Jadi dampak itu harus kita terangkan ke anak dan kita berikan wawasannya menjadi lebih luas, dan itu bisa dilakukan misalnya ketika ada kasus ada banjir gitu ya di koran atau di TV, itu kita jelaskan ke anak. Jadi ada banyak cara yang bisa kita lakukan kepada anak usia dini yang tentunya harus dilakukan dengan berbagai macam cara, dengan menyenangkan dan bertahap sesuai perkembangannya. Nah, ibu-ibu, setelah ini saya akan memberikan kiat-kiat sederhana bagaimana menumbuhkan kesadaran lingkungan pada anak usia dini dengan kegiatan yang menyenangkan. Pemirsa, jangan kemana-mana. Pemirsa, masih di program Guruku. Tema kita kali ini adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran lingkungan hidup pada anak usia dini. Ibu-ibu, tadi saya sudah janji akan memberikan kiat-kiat sederhana dengan kegiatan yang menyenangkan pada anak usia dini. Nah, untuk itu saya harus berinteraksi langsung dengan anak-anak di sebuah lembaga PAUD. Nanti ibu-ibu bisa lihat melalui monitor ini. Saya tinggal dulu ya. Lingkaran, lingkaran, mari buat lingkaran, bergandengan tangan, buat lingkaran. Lingkaran jongkok, lingkaran jongkok, lingkaran jongkok, lingkaran lompat, lingkaran lompat, lingkaran lompat, lingkaran patung, lingkaran patung, lingkaran patung, lingkaran duduk, lingkaran duduk, lingkaran duduk. Teman-teman, ada yang membuat kita tidak nyaman hari ini, apa ya? Sampah. Ada banyak sampah di sekitar kita, nyaman tidak? Matanya sakit ya kalau ngeliat sampah ya. Apalagi yang membuat kita selain tidak nyaman kalau ada sampah? Apakah kita buang di got? Tidak. Apa akibatnya kalau kita buang sampah di got? Got menjadi tersumbat. Nah, got. Yuk kita sekarang mau main lagi. Berdiri. Lihat Ibu Dian, kita lepas tangannya. Nanti kita akan berjalan berkeliling, dengarkan lagunya, ikuti perintahnya. Oke? Menghadap ke kanan. Yuk, mari jalan di dalam lingkaran, lompat, lompat, dan bertepuk tangan. Ambil sampah, ambil dengan cepat, buanglah sampahnya pada tempat sampah. Siapa yang dapat banyak? Masih ada sampah lagi enggak? Tidak. Oke, sekarang kita duduk. Thank you. Oke, tunggu sebentar, Ibu Dian akan melakukan sesuatu, ya. Ibu Dian pengen tahu kenapa sih bisa terjadi banjir, ya kan? Ini adalah sampah-sampah bekas kita makan, ya kan? Nah, umpamanya ini adalah got, saluran air. Saluran air itu yang ada di got, kemudian kita isi sampah. Nah, terus Mia buang lagi sampah satu, masukkan. Terus kamu buang sampah lagi.
Terus masukin sampahnya. Terus Gilang, masukkan lagi. Semua orang buang sampah di got. Kita dapat memperkenalkan kepada anak tentang hal-hal kecil akibat dari tidak membuang sampah pada tempatnya. Misalnya banjir. Saya mengajak anak bereksperimen tentang terjadinya banjir dengan cara sederhana. Jadi mereka tahu bukan hanya kotor dan menjadikan halaman tidak indah, tapi juga jika kita membuang sampah sembarangan dan sampah bertumpuk mengakibatkan banjir. Jika anak melihat langsung eksperimen itu, mereka akan mengerti bahwa air perlu tempat yang leluasa untuk mengalir sehingga tidak tergenang dan berakibat banjir. Penuh sekali ya kan? Waktu musim kering tidak hujan, nggak apa-apa, nggak ada masalah, ya kan? Tiba-tiba hujan turun deras. Wah, banjir teman-teman, airnya tidak mengalir. Banjirlah dia, ya kan? Isi lagi sampahnya. Begitulah terjadinya banjir. Awas banjir. Udah banjir. Oke. Kalau apa yang terjadi kalau tempat kita banjir? Kita harus pindah. Sini pindah. Nah, teman-teman, kita sudah lihat ya bagaimana banjir itu bisa terjadi. Berarti kalau di rumah teman-teman harus buang sampah di mana? Terus kalau ada teman kita di rumah yang buang sampah di got, harus kita apain? Kasih tahu ya. 2:30 sudah waktunya pulang. Ini sudah waktunya pulang teman-teman. Kita janji mulai hari ini buang sampah di mana, Dava? Tempat sampah. Sebelum kita pulang, siapa yang mau pimpin doa? Yuk, silakan. Selamat siang teman-teman, sampai ketemu lagi. Hebat. Pemirsa, ternyata ada banyak cara bagaimana menumbuhkan kesadaran lingkungan hidup pada anak usia dini. Yang terpenting adalah bagaimana kita melakukannya dengan cara bertahap, berulang-ulang, dan menyenangkan. Setelah ini saya akan berbincang-bincang dengan guru dan orang tua murid tentang bagaimana menumbuhkan kesadaran lingkungan hidup pada anak usia dini. Jangan kemana-mana. Pemirsa, masih di program Guruku. Nah, ibu-ibu, tadi saya sudah berinteraksi dengan anak-anak di lembaga PAUD untuk memperkenalkan kepada anak dan menumbuhkan kesadaran mereka terhadap lingkungan hidup. Saya mengajak mereka bermain dengan sampah, ya, sehingga mereka melakukannya dengan senang hati, tanpa dipaksa atau disuruh, atau melakukannya hanya di depan mata kita saja gitu ya. Jadi, dan itu harus dilakukan dengan menyenangkan, berbagai macam cara dan berulang-ulang. Dan saya juga memperkenalkan konsep ya secara sains bagaimana terjadinya banjir. Sederhana sekali. Ya, tadi saya sudah melakukan eksperimen. Saya ada gelas berisi air, itu kita umpamakan itu got gitu ya. Kemudian setiap anak memasukkan sampah dan airnya tumpah. Dan ketika hujan datang, kita tuangkan air lagi, airnya meluber. Nah, itu kenapa banjir terjadi.
Dan itu kalau anak melihat ya, kalau Maria Montessori bilang ketika anak belajar itu kalau dia cuma dengar dia akan lupa. Kalau dia lihat dia ingat, dan kalau dia lakukan sendiri dia menjadi mengerti. Nah itu harus kita lakukan supaya anak lihat dan anak lakukan, jadi dia mengerti. Kira-kira bagaimana Bu dengan kegiatan yang tadi? Tadi seru banget sih gitu. Luar biasa. Anak-anak jadi terbiasa gitu ya, semangat membuang sampah pada tempatnya. Cuman ini nih Bu, yang pernah ada kasus di tempat saya mengajar. Ya, Jadi saat itu saat snack time, semuanya bawa snack macam-macam ya. Ya. Ada yang buka kulit snacknya, tapi lucunya gini, dia bukan dibuang ke tempat sampah, tapi dia disimpan dalam tas gitu. Ya. Oma kakak kenapa nggak dibuang ke tempat sampah? Enggak, saya taruh aja di tas gitu. Ah. Cuman yang saya jadi bingung, apakah dia memang sudah terbiasa menyimpan di dalam tas. di dalam tas, atau karena Sampahnya. malas menyimpannya di tempat sampah, membuangnya, atau memang dia sudah terbiasa, oh tempat sampahnya nggak ada, ya udah simpan saja dalam tas. Betul. Jadi gimana nih cara Ya, biasanya mengetahuinya? kebiasaan itu muncul pada saat anak diajak traveling. Kadang-kadang kita lupa di dalam mobil meletakkan tempat sampah. Jadi supaya jangan buang sampah keluar jendela, masukkan ke dalam tas. Nah, kebiasaan itu bisa terbawa ke anak. Tetapi kita berusaha di setiap lembaga itu tempat sampah ada di mana-mana di lingkungan yang paling dekat dengan anak. Ada kemungkinan seperti itu, artinya tempat sampah jauh dari dia. Nah, sebetulnya kalau anak itu bisa kita ingatkan, tapi itu ada ibu guru sudah siapkan tempat sampah. Jangan lupa, bukan hanya kesadaran lingkungan hidup membuang sampah di tempatnya, tetapi motoriknya. Ketika anak mau bangkit dari duduk, berjalan ke tempat sampah, itu kan motorik kasarnya. Bergerak dia. Nah, kemudian ada kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua bahwa kebiasaan anak mengoleksi sesuatu. Anak-anak senang loh Bu mengoleksi macam-macam, dan itu bisa kita kembangkan menjadi suatu kreativitas. Misalnya, oh kamu senang ya mau ngoleksi bungkus permen. Sekarang kita bedakan yuk, kamu sudah dapat kumpulin bungkus permen berapa macam. Kita lihat yang warna merah sendiri, warna kuning sendiri, warna hijau sendiri, tempel di buku. Jadilah sebuah buku koleksi. Gaya anak-anak usia dini. Kreatif ya Bu, ya? Kreatif ya. Jadi anak usia dini senang memang tahapannya mereka mengumpulkan sesuatu, karena ada seorang ahli mengatakan bahwa sebetulnya anak-anak usia dini itu adalah ahli-ahli peneliti cilik. Mereka meneliti detail-detail dari bungkus-bungkus itu, apa sih bedanya bungkus ini dengan bungkus ini. Ya, itu bisa kita gunakan.